Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa ya di video saya kali ini. Saya mau berbagi tips ya kepada teman-teman, khususnya mungkin buat teman-teman yang sekarang ini sedang mengidap penyakit Bell's palsy ya. Yang mana penyakitnya pernah saya alami waktu itu, kurang lebihnya selama 2 minggu ya, cukup lama karena memang penyakit ini cukup membuat saya terganggu gitu ya, apalagi dengan aktivitas sehari-hari gitu, khususnya ketika saya sedang bekerja. Baik, tapi jangan lupa ya buat teman-teman yang menonton video ini, siapa tahu ada yang bermurah hati gitu ya untuk melakukan like, komen, dan subscribe di video ini ya, biar nanti saya bisa membuat video-video lainnya. Oke, langsung saja ya kita menuju ke cara atau langsung menuju ke persoalannya, yaitu cara mengatasi penyakit Bell's palsy-nya ya. Yang pertama mungkin ya buat teman-teman yang sekarang ini sedang merasakan penyakit tersebut, sebagian wajahnya pasti kaku ya, mulut apalagi sebelah nggak bisa ini, terus lidah mati rasa. Nah, itu mungkin buat teman-teman jangan khawatir ya, selama langsung ditangani ya dengan cara ya, disembuhkan dengan cara ini dulu, mungkin dengan cara yang simple dulu ya, kayak di rumah. Misalnya setiap kali kita sebelum tidur itu di kompres dulu pakai air hangat ya di bagian wajah kita yang kaku. Waktu itu saya di sebelah sini nih, sebelah kanan ya. Nah, sama waktu itu juga, mata saya nggak bisa ngedip, bahkan kalau ngedip juga dibantu dengan tangan kayak gini nih. Pokoknya luar biasa ya, mengganggu. Nah, jadi untuk penanganannya yaitu untuk penanganan di rumah ya, atau pengobatan di rumah, cukup dikompres pakai air hangat dulu ya, itu supaya si syaraf-syarafnya mungkin bisa lentur kembali, atau bukan lentur ya, supaya si syaraf-syarafnya itu tidak tegang lagi ya, karena itu kayak seperti urat atau gimana gitu ya yang kalau saya rasakan, karena kebetulan waktu itu pusat sakitnya saya itu di sini, di belakang telinga ini ya. Nah, di belakang telinga ini, jadi khususnya di bagian pusat sakitnya ya, dengan air hangat. Lalu kemudian untuk mengembalikan rasa gitu ya, di makanan-makanan yang sedang kita makan, itu mungkin buat teman-teman cukup membuat jus jus seledri. Nah, waktu itu juga saya sama anti gitu ya, kalau dengan daun seledri itu, karena kalau setiap makan bakso juga itu selalu tanpa daun seledri ya. Tapi karena waktu itu demi kesembuhan, saya pun rela minum jus seledri itu sampai akhirnya ya lidah saya kembali normal ya, bisa merasakan lagi rasa-rasa makanan gitu ya, rasa manis, asin, pahit itu semua udah normal lagi. Waktu terkena penyakit Bell's palsy-nya itu, waduh, hambar ya, nggak bisa merasakan rasa apapun, mau manis, pedas, nggak asin juga, semuanya itu hambar pokoknya ya. Nah, itu dia ya, untuk mengembalikan rasa di lidah kita ya, cukup dengan membuat jus seledri. Itu harus rutin ya, setiap hari ya. Jangan, ini kebiasaan nih orang di Indonesia tuh menganggap
hanya dengan sekali dua kali gitu ya, itu bisa langsung beres. Enggak, tentunya dengan proses waktu yang cukup lama, karena saya juga waktu itu 2 minggu ya. Harus sabar dan rajin diobatin ya. Dan tidak lupa juga mungkin dengan bantuan obat-obatan dari resep dokter ya. Waktu itu saya di puskesmas dikasih resepnya ya. Nah, jadi itu juga jangan lupa ya, untuk obat-obat dari dokternya juga harus diminum atau dimakan ya, sesuai anjuran yang dokter katakan ya. Misalnya sehari 2 kali atau sehari 3 kali, ikuti ya demi kesembuhan. Nah, lalu tidak lupa untuk yang terakhir. Ini mungkin teman-teman boleh percaya atau tidak ya. Khususnya nih bagi yang non muslim ya, bagi yang non muslim. Karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu ya, ketika mengalami penyakit tersebut. Ya ini buat teman-teman yang muslim ya, sebaiknya rajin-rajinlah melaksanakan ibadah sholat. Karena jujur ketika sedang sholat lah saya mendapatkan keajaiban ya. Bukan, kalau dibilang keajaiban kayak gimana ya, maksudnya saya mendapatkan ya, udah mulai mendapatkan kayak penyembuhan gitu lah ya. Jadi di bagian ini ya nih, di bagian titik sakitnya atau pusat sakitnya ini di sini kan waktu itu. Jadi waktu itu ketika saya sujud ya, pastikan kalau salat itu ada sujudnya. Dan sujud juga bukan hanya sembarang sujud, kita sambil mengucapkan kalimat Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, itu ketika kita sujud gitu kan, kita bilang Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, ini di sini nih ya. Di pusat sakitnya ini, urat saya tuh kayak getar-getar gitu. Kalau orang Sunda bilang kekerenyedan. Nah, gitu. Itu loh ya. Luar apa ya, yang mungkin bisa dikatakan keajaiban dari sholat. Itu teman-teman boleh percaya atau tidak ya, itu kembali lagi. Apalagi mungkin buat yang non muslim juga ya, mungkin saya takutnya ada indikasi dengan mengatakan wah ini paling katanya akal-akalan nih supaya kita bisa jadi mualaf. Enggak, saya mohon maaf ya, nggak ada maksud dan tujuan ke sana, tapi ini benar-benar berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Toh misalnya itu kan kembali lagi ya kepada kepercayaan atau keyakinannya masing-masing. Ya mungkin hanya cukuplah buat yang non muslimnya nih, cukup dengan pengobatan yang saya tadi katakan, dikompres air hangat ya di bagian wajah kita yang kaku terkena dampak Bell's palsinya, terus di pusat titik nyerinya ya. Kalau waktu itu saya di sini pusat titik nyerinya, pusat sakitnya gitu ya. Nah, itu aja ya. Nah, jadi ini ya tadi mungkin sekali lagi saya mau mengatakan, teman-teman boleh percaya atau tidak ya, kalau misalnya dihubung-hubungkan dengan sholat, tapi itulah yang saya rasakan dan itulah pengalaman saya ketika saya sedang melaksanakan sholat. Ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la. Nah ini kayak ketarik, terus ada getar-getar gitu. Kalau orang Sunda bilang kekerenyedan. Nah gitu ya. Oke, mungkin cuma itu aja tips video atau mungkin video yang saya buat ya untuk cara menanggulangi atau cara menangani penyakit Bell's palsinya. Dan ingat, ini kalau saya baca di Google ya, nggak tahu benar atau tidaknya, penyakit ini tuh ada yang bisa permanen, ada yang bisa sembuh. Makanya untuk mencegah penyakit tersebut jadi permanen, secepatnya buat teman-teman langsung ke dokter, mintai resep obatnya ya. Dan tidak lupa juga tentunya disertai dengan pengobatan di rumah yang tadi saya katakan, seperti dikompres pakai air hangat ya, dan juga minum jus seledri untuk mengembalikan rasa di lidah kita. Oke, mungkin
Cukup sekian ya dari saya, yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang sedang mengidap penyakit Bell's palsy, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ingin mengucapkan mohon maaf ya apabila di selama video ini ada kekurangannya atau mungkin ada kata-kata saya yang membuat tersinggung atau yang membuat atau ada salah-salah katanya ya, saya mohon maaf. Hanya sebatas itu yang saya ketahui dan itu pun berdasarkan pengalaman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.